Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Video kali ini kita akan membahas tentang pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Materi ini kita pelajari sejak di bangku SD, SMP, SMA, bahkan nilai-nilainya kita aplikasikan di kehidupan sehari-hari. Tapi sebelum kita bahas materi ini, jangan lupa like videonya dan subscribe ya. Dari video ini kalian akan mempelajari 3 bagian, yaitu yang pertama, apa sih makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, apa sih pokok pikiran pembukaan Undang-Undang 1945. Dan yang ketiga, bagaimana sikap positif terhadap pokok pikiran pembukaan Undang-Undang 1945 ini. Nah, kalian perlu tahu bahwa bagi bangsa Indonesia, pembukaan Undang-Undang 1945 merupakan sumber motivasi dan inspirasi, tekad, semangat, serta cita-cita hukum dan moral yang ingin ditegakkan. Masuk ke poin pertama, yaitu makna alinea pembukaan Undang-Undang 1945. Kalian tentu sudah tahu bahwa pembukaan Undang-Undang 1945 ini memiliki 4 alinea, dan kita akan bahas satu persatu. Berikut adalah alinea pertama dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ayo kita sebutkan bersama-sama ya. Bunyinya bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Apa makna alinea pertama ini? Makna yang pertama adalah kemerdekaan adalah hak segala bangsa, bukan perorangan, individu atau kelompok. Yang kedua, praktik penjajahan tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan yang ketiga, bangsa Indonesia selalu berjuang melawan setiap bentuk penjajahan dan mendukung kemerdekaan setiap bangsa terjajah. Masuk ke alinea kedua yang berbunyi, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Makna dari alinea kedua ini yaitu perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampai pada tingkat yang menentukan. Yang kedua, momentum yang telah dicapai tersebut harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan. Yang ketiga, kemerdekaan masih harus diisi dengan mewujudkan negara yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Selanjutnya, alinea ketiga yang berbunyi atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan dan berkebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Dan makna dari alinea ketiga ini yaitu bangsa Indonesia mengakui nilai-nilai religius yang ada, dan bangsa Indonesia mengakui hal kodrati untuk segala bangsa, yaitu berkehidupan kebangsaan yang bebas. Maksudnya Indonesia mengakui kebebasan dalam berkehidupan kebangsaan. Dan alinea keempat yang berbunyi, kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Makna dari alinea keempat ini yang pertama, menegaskan tujuan dan prinsip dasar untuk mencapai tujuan negara. Maksudnya adalah, warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum, dan terjaminnya hak asasi manusia oleh undang-undang dan peraturan.
Selain itu, negara juga harus aktif melaksanakan upaya-upaya untuk membangun dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dalam pergaulan internasional, Indonesia ikut melaksanakan suatu ketertiban dunia yang berdasarkan pada prinsip kemerdekaan, perdamaian abadi, serta keadilan sosial. Makna yang kedua yaitu ketentuan pembentukan Undang-Undang Dasar. Maksudnya adalah dari kalimat maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia. Dari kalimat tersebut itu merupakan ketentuan bahwa pembukaan undang-undang adalah sumber dari adanya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Makna ketiga yaitu bentuk dan norma negara. Di alinea keempat terdapat kalimat Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Maksudnya adalah bangsa Indonesia merupakan suatu negara republik dari, oleh, dan untuk rakyat. Makna dari alinea keempat ini ya selanjutnya adalah dasar negara atau Pancasila. Kenapa disebut Pancasila? Karena di alinea keempat ini terdapat kalimat yang berbunyi dengan berdasar kepada. Nah, dari hal tersebut sudah jelas bahwa dasar negara Republik Indonesia adalah Pancasila. Oke, kita sudah membahas tentang makna dari pembukaan Undang-Undang 1945. Selanjutnya kita akan masuk ke poin kedua yaitu pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang 1945. Dalam pembukaan Undang-Undang 1945 terkandung pokok-pokok pikiran yang merupakan falsafah negara Indonesia. Di antaranya yang pertama ketuhanan yang Maha Esa. Ini terdapat pada sila pertama di Pancasila. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, negara melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia berdasarkan persatuan. Ini yaitu sila ketiga dari Pancasila. Kemudian yang keempat, negara yang berkedaulatan rakyat. Sila keempat, dan yang kelima, negara mewujudkan keadilan sosial. Ini adalah sila kelima dari Pancasila. Well, kalian sudah tahu apa sih makna dan juga pokok pikiran pembukaan Undang-Undang 1945. Selanjutnya kita akan bahas seperti apa sikap positif terhadap pokok pikiran pembukaan Undang-Undang 1945 itu. Yang pertama yaitu persatuan. Seperti apa sikap kita? Yaitu menghargai, menjaga, rukun, dan sopan santun dalam lingkungan keluarga. Kedua, dalam lingkungan sekolah kita tidak membeda-bedakan teman dan juga aktif dalam organisasi atau kelompok belajar. Ketiga, membaur dalam lingkungan masyarakat. Kita mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di lingkungan masyarakat kita. Dan selanjutnya, dalam kehidupan bernegara, kita harus mendahulukan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi dan juga menghormati perbedaan suku, ras, dan agama. Sikap yang kedua yaitu keadilan sosial atau adil. Bagaimana sih sikap positifnya? Yang pertama, tidak memaksakan kehendak, adil dan tidak boros dalam lingkungan keluarga. Yang kedua, menaati peraturan di lingkungan sekolah. Yang ketiga, di lingkungan masyarakat, menjaga pergaulan, menjalankan hak dan kewajiban, serta saling membantu. Keempat, membayar kewajiban seperti pajak, listrik, kemudian menjaga peralatan umum, menjaga ketertiban dalam bernegara. Sikap positif yang ketiga yaitu berhubungan dengan ketuhanan yang Maha Esa. Apa saja poinnya? Yang pertama, rajin beribadah, patuh pada orang tua, menjalin silaturahmi sesama keluarga. Yang kedua, menghargai teman sekolah atau tetangga yang berlainan agama. Sikap positif yang keempat yaitu kedaulatan rakyat. Contohnya adalah sesama anggota keluarga saling menghargai pendapat, musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan masalah di sekolah, dan juga membantu penyelenggaraan pemilu. Ini sikap positif kita kepada masyarakat atau lingkungan dan juga kepada negara. Nah, sekarang kalian sudah tahu apa itu
makna alinea pembukaan Undang-Undang 1945, kemudian pokok pikiran pembukaan Undang-Undang 1945, dan juga sudah tahu bagaimana sikap positif terhadap pokok pikiran pembukaan Undang-Undang 1945. Oke, sampai sini dulu video kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like videonya dan subscribe channelnya. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.